Halo semuanya, kembali kita ketemu di pembahasan rangka batang dengan metode titik kumpul ini. Di tutorial sebelumnya, beberapa titik kumpul relatif gampang diselesaikan. Ada beberapa pertanyaan yang muncul ketika berhadapan dengan titik kumpul yang dua batang itu sama-sama miring. Ya, contohnya seperti di titik kumpul B ini. Batang BD dan batang BC itu sama-sama miring sehingga ketika mengambil persamaan di arah X dan di arah Y akan ada dua persamaan yang tidak diketahui. Oke, jadi tutorial ini akan menjawab bagaimana proses penyelesaiannya. Oke, di sini contoh ini kita asumsikan reaksi peletakan sudah saya skip, sudah kita anggap bisa, sudah dihitungkan, dan kita hanya fokus pada titik kumpul yang relatif membingungkan untuk diselesaikan. Oke, sebentar saya gambarkan free body diagram yang akan ada di titik B tersebut. Oke, di sini sudah saya gambarkan free body diagram titik kumpul B. Ada reaksi peletakannya yang sudah saya gambarkan, ya, dan baik di arah Y dan di arah X, dan dia memiliki dua batang yang terkoneksi ke situ. Itu ada BD dan BC, dan BD tersebut juga gayanya sudah saya uraikan menjadi BDY dan BDX, dan BCX dan BCY. Dan seperti sudah saya sampaikan di metode titik kumpul, itu kita asumsikan semua batangnya tertarik, jadi dia meninggalkan titik kumpul atau meninggalkan batangnya, itu ya, karena kita belum tahu berapa nilainya, apakah dia tertekan atau tertarik, kita asumsikan dia tertarik saja. Oke, jadi dengan demikian di sini kalau kita tuliskan sigma gaya-gaya di arah horizontal, misalkan fx sama dengan 0, saya selalu yang ke arah kanan positif, ya, berarti ini ada min bcx. Dan ada juga BDX yang juga ke arah kiri, dan ketepatan reaksi peletakannya juga ke kiri sama dengan 0. Ini kita sederhanakan sedikit. Ini min BCX kurang min BDX sama dengan 95. Ya. Ini yang mungkin banyak membuat kalian terhenti. Wah, ini bagaimana menyelesaikannya, ada dua bilangan yang tidak diketahui. Oke, memang tidak bisa langsung ketemu prosesnya. Itu kita harus perlu mengerjakan satu persamaan lagi di arah Y-nya. Jadi ini kalau kita misalkan ini sebagai persamaan pertama, kita lanjut dulu ke arah Y-nya. Ya, sigma vertikal sama dengan 0. Ya, di arah Y itu ada BDY ke arah atas dan BCY juga ke arah atas, dan gaya perletakan di BY juga ke atas sama 90. Nah, kemudian ini kita sederhanakan, ini menjadi persamaan yang kedua. Ya. Nah, di sini juga mungkin ada yang berpikir, wah ini semakin kompleks saja persoalannya karena ada 4 parameter yang tidak diketahui. Nah, jangan lupa bahwa sebenarnya BCX dan BCY itu ada hubungannya, karena itu ada koneksi, ini bisa dikorelasikan. Kalau kita dapat satu, itu akan dapat yang lainnya. BDY juga demikian, itu bisa dikorelasikan dengan BDX. Bagaimana mengkorelasikannya? Itu dengan geometrinya. Ya. Jadi kan kemarin sudah saya jelaskan, misalkan BD ini. Ini kan ini vertikalnya, ini horizontalnya. Kalau BD ini kan kemiringannya, berarti kalau vertikalnya 5, horizontalnya berapa? Nah, ini memang tidak ada dimensinya, tapi bisa kita lihat dengan perbandingan segitiga. Kalau segini 5,
berarti ini dibagi 3, ketinggiannya dibagi 3, berarti lebarnya juga dibagi 3. Ini sekitar 5 bagi 3 itu 1,33 ya. Sebentar saya cek, itu 1,67 ya. Ini 1,67. Nah, jadi artinya BD, kalau kamu mau menghubungkan BDY ya, BDY terhadap BDX ya, geometrinya BDY kan 5, geometrinya BDX itu 1,67 ya. Dan kalau kamu mau menghubungkan BCY terhadap BCX, lihat geometrinya. Jadi kalau ini BC itu berarti dia geometrinya demikian, vertikalnya 5, horizontalnya seperti ini. Kalau ini sama seperti tadi, ini pasti 1,67 ya, berarti sisanya berarti 20 kurang 1,67, ini 18,33 ya geometrinya. Jadi di sini saya mau gambarkan geometrinya itu, mungkin ini enggak terlalu skala. Kalau ini B, ini C, ini 18,33, ini 5. Dan geometrinya BD ini 1,67, ini 5 ya. Sebentar ya, kira-kira gitu. Ini B, ini D. Nah, dengan demikian salah satu persamaan itu bisa kita ini tadi berarti BCY adalah 5 per 18,33 BCX. Nah, salah satu persamaan ini kita bisa rubah. Jadi yang ini, yang BCY kita gantikan menggunakan ini kita menggunakan ini, sehingga nanti persamaan 2 itu akan berganti menjadi dalam persamaan bentuk BCX dan BDX. Kemudian nanti kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi. Jadi persamaan 2 itu menjadi 5 per 18,33 BCX tambah 5 per 1,67 BDX sama dengan min 90 ya. Ini kita katakan persamaan ketiga. Jadi yang mau kita eliminasi adalah nanti antara 1 dan 3, karena ini sama-sama sudah di dalam BCX dan BDX. Ya, oke, sebentar saya tuliskan dulu persamaannya, digandengkan. Oke, ini sudah saya tuliskan kembali persamaannya. BCX, min BDX sama dengan 95 persamaan pertama, dan ini persamaan kedua. Sebenarnya sudah jadi persamaan ketiga. Lalu karena koefisiennya belum sama, metode eliminasi kalau masih ingat, supaya katakan kita mau mengeliminasi BCX, berarti ini kita kalikan dengan 1 ya, biarkan dia tetap. Ini kita kalikan dengan 18,33 per 5, supaya nanti koefisien yang di depan BCS di persamaan tersebut akan jadi sama dengan koefisien di depan persamaan yang di atasnya, sehingga nanti kita bisa tambahkan sehingga kita mengeliminasi
BCX tersebut. Ya, saya lakukan dulu. Oke, setelah dikalikan masing-masing koefisien, persamaan di sebelah kiri ini akan berubah menjadi persamaan ini. Ya, di sini sudah kita bisa eliminasi BCX-nya dengan menjumlahkan kedua persamaan tersebut, sehingga BCX akan menghilang. Ini tinggal 10 BDX. Ini sebentar, 330 minus 330 ditambahkan 95, ini 235 minus, berarti BDX ini sama dengan min 235 bagi 10 sama dengan 23 minus 23,5. Ini berarti batang tekan. Ya, dengan cara yang sama dari persamaan ini tadi, ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Dari persamaan pertama kita beroleh BCX dikurang BDX, sudah kita dapat BDX kurang 23,5 sama dengan 95. Sehingga ini min BCX tambah 23,5 sama dengan 95. BCX pindah ke sana, 95 dikurang 23,5, 71,5, berarti BCX-nya adalah 71,5 dalam kondisi ini negatif tekan juga. Ya. Oke, untuk menghemat waktu tadi sudah saya tuliskan terlebih dahulu. Jadi ini begitu kita dapat BCX dan BDX, yang BCY ini bisa kita peroleh dengan perbandingan yang geometri tadi. BCY kan 5/18,33 kali BCX. Jadi ya 5/18,33 kali 71,5 ini hasilnya 19,5 dan dia juga tekan. Nah, untuk yang diagonalnya komponen BC-nya ya itu bisa juga menggunakan perbandingan geometri, tapi kita harus cari dulu sisi miringnya berapa nilainya. Tapi bisa juga dengan ya mengambil Pitagoras dari gaya batang tersebut, 71,5 kuadrat tambah BCY 19,5 kuadrat. Tapi pada saat ini kita jangan ambil minusnya karena itu kan hanya mengatakan arah. Jadi ambil angkanya saja, dikuadratin, diakarin, dapatnya 74,11. Ini tetap dalam bentuk tekan. Ini akan kita cocokkan dengan nilai di sub 2000-nya. Demikian juga untuk BDY, begitu kita dapat BDX, BDY itu kan juga menggunakan persamaan yang geometri tadi, 5/1,67 BDX. Jadi 5/1,67 kali minus 23,5 yaitu tekan, hasilnya minus 70,5. Jadi ini hasilnya untuk ini mungkin lebih tepatnya ini begini karena dia tekan ya minus. Jadi sebenarnya akar dari 23,5 kuadrat tambah 70,5 kuadrat hasilnya 74,31. Demikian juga buat yang ini sebenarnya minus itu menyatakan arahnya saja ya, minus 71,5 kuadrat tambah 19,5 kuadrat hasilnya minus 74,11. Begitu cara mengerjakan kalau kita dihadapkan pada ada dua gaya batang yang aktif di dalam satu titik potong karena dua-duanya diagonal. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran cara menyelesaikan titik kumpul ketika berhadapan dengan dua bilangan yang tidak diketahui. Oke, terima kasih. Selamat sore.